Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Allah. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, setelah hampir 3 bulan kita hanya beribadah secara online, maka minggu ini adalah minggu kedua. Kita adakan ibadah secara langsung, secara tatap muka. Tentunya ibadah online nanti juga tetap langsung ya pukul 11. Tapi sekarang pun nggak ada jaminan bahwa untuk waktu-waktu mendatang, minggu-minggu depan atau bulan-bulan mendatang, kita bisa tetap ibadah seperti ini. Karena apa? Kan memang tidak ada kepastian di dunia ini. Hal ini kembali menyadarkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang pasti dan yang kekal. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai kepastian di dalam Yesus. Yesus yang setia kepada kita, penolong dalam segala hal. Yesus yang menjadi sandaran kita setiap waktu. Yesus adalah segala-galanya bagi kita semua. Yesus segala-galanya.
Yesus segala-galanya, mentari hidupku, menyanyilah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku. Sandaranku menghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ya segarkan, ya tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkanya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku andalkan. Kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenal sobatku. Kembali kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa, mengakui akan segala kesalahan kita. Kami persilakan jemaat untuk mengambil waktu. Sama-sama kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk segala sesuatu, untuk mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Bersama-sama pula pagi hari ini, kami menaikkan doa untuk mengaku dosa, untuk mengaku akan kesalahan kami. Bapa yang Maha Pengampun, kami mohon akan ampunan-Mu untuk semua yang telah kami lakukan. Biarlah semakin hari kami semakin boleh menjauhi akan godaan dosa-dosa dan semakin mendekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita pengampunan dosa disampaikan kepada tiap-tiap orang
yang mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dari Roma pasalnya yang pertama, pasalnya ke-8 ayat yang 1 dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jemaat kami persilakan duduk. Petunjuk hidup baru dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Memang benar, mari jangan kita ragukan dan saksikan akan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita selama ini. Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anaknya. Maka satu hal yang mesti kita lakukan adalah percaya dan juga patuh kepadanya. Pasti kita akan dikasihnya selalu. Percaya dan patuh. Sama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan tu Dia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dinaikkan oleh penginjil Erna. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kami dalam melewati keseharian, dan hingga sampai detik ini kami tetap merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dan tidak pernah berkesudahan. Kami sungguh merasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun Tuhan mengizinkan kami boleh menjalani masa-masa yang sulit, tetapi kami juga merasakan bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa, membawa setiap jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya,
untuk Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto, proses kesembuhan untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, Ibu Isa, Bapak Edi Suartono, Jemaat Pos PI Donomulyo, dan juga Bapak Adi Gunawan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memimpin mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Tuhan juga Engkau yang datang secara khusus dalam kehidupan mereka. Tuhan juga Engkau yang akan terus menolong mereka, sehingga mereka hari lepas hari akan terus dipulihkan oleh Tuhan dan juga disembuhkan oleh Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan juga Engkau menjaga, melindungi jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memakai terapi, makanan, minuman, keluarga menjadi sarana di mana Tuhan Engkau menyembuhkan. Sekali lagi kami membawa jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh hanya kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami, dan Engkaulah yang mampu menolong kami. Pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Mungkin hari ini mereka ada yang bergumul bagaimana cara mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan. Bergumul untuk biaya anak-anak sekolah, Tuhan juga Engkau yang menyediakan. Bergumul untuk hal-hal yang lainnya, Tuhan Engkau yang menolong jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, dan biarlah jemaat Tuhan juga terus merasakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan beserta dan Tuhan juga mempedulikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sayang dengan jemaat-Mu di tempat ini, dan kami percaya segala sesuatu yang dipergumulkan di hadapan Tuhan, tepat pada waktunya Engkau yang akan menjawabnya. Pagi ini kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh banyak orang, kami memohon kepada Tuhan, memberikan hikmat untuk pemimpin negara kami. Biarlah segala sesuatu yang diputuskan, yang direncanakan, itu semuanya untuk kesejahteraan daripada bangsa ini. Dan kiranya Tuhan Kau menolong, memberikan kesehatan kekuatan bagi pemimpin negara kami, sehingga mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biarlah kehadirannya boleh memberkati akan sekeliling mereka, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan melalui segala sesuatu yang boleh dikerjakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Mungkin ada yang sudah mulai beribadah bersama-sama, ataupun juga ada yang belum beribadah bersama-sama, masih di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan Kau menolong jemaat-Mu, akan terus diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, mereka juga terus diberikan sukacita, sehingga situasi yang sulit ini tidak akan pernah merenggut sukacita mereka, karena kami tahu bahwa sukacita kami yang sejati berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan negeri kami dari segala pergumulan-pergumulan yang ada, dan kami berdoa jika ada orang-orang yang berusaha mengacaukan dan memanfaatkan situasi yang ada, Tuhan Engkau yang akan memimpin mereka, menegur mereka, Tuhan juga Engkau yang memperingatkan mereka, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini boleh menyadari dan mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa bangsa ini hanya kepada Engkau. Kami tahu bahwa Tuhan yang mampu memulihkan bangsa kami, dan kami terus berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Inilah seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar, dan tepat pada waktunya kami percaya Engkau akan menjawabnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Tendian. Kita akan pujikan satu lagu, Jiwaku Tenanglah. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku di
jiwaku tenanglah, walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku, dan sangka kala menyambut datangnya jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Kami persilakan Era Edi. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami boleh datang di rumah-Mu, dan bahkan saudara-saudara kami yang di rumah, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar melalui ibadah ini kami dikuatkan Tuhan. Melalui firman Tuhan kami diteguhkan dan diberkati. Pakai hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, jelas dan benar. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, shalom. Salam sehat, salam kuat, semangat untuk saudara. Amin. Puji Tuhan, kita boleh datang bersama-sama. Ini adalah khotbah saya yang pertama di gereja, yang saya katakan di gereja resmi setelah pandemi COVID-19 selama 4 bulan ini. Bersyukur kepada Tuhan, karena selama ini saya hanya online, saya direkam. Puji Tuhan saudara, yang di rumah saya sampaikan salam untuk semua saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Doakan kita semua, suatu saat kita semua bisa berkumpul. Entah itu yang muda, yang lansia, kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 6. Ayat ini adalah ayat yang sangat kita hafal dan kita tahu. Saya akan coba menyampaikannya. Oleh kuasa Tuhan kami mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, kita yang mau taat dan merenungkan, melakukan firman Tuhan. Seizin Ibu Gembala, pada pagi ini saya terbeban untuk menyampaikan tema
rahasia Allah yang dibuka, surga. Dengan warna merah, harapan yang pasti dalam ketidakpastian. Saudara, COVID-19 ini sudah berjalan 4 bulan. Bukan 3 bulan lagi saya hitung-hitung, udah 4 bulan saudara. Nyaris kita tidak bisa lagi sulit untuk beribadah di gereja ini anak kedua kali. Namun saudara-saudara, satu hal kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam ketidakpastian ada satu harapan di dalam Tuhan. Oleh ini saya sampaikan kepada saudara. Saudara, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca menurut Martin Luther menyebut bagian ini adalah khotbah atau dialog antara Yesus dan para muridnya yang terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Harta dunia tidak dapat menggantikannya. Kenapa saudaraku? Karena ayat ini adalah menjadi suatu dasar yang tetap tenang, bukan hanya untuk para murid-muridnya, tapi untuk saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan dan kita hidup tenang dalam situasi, dalam keadaan seperti sekarang ini. Sangat banyak saudara-saudara yang hidup dalam ketidakpastian dan dalam ketidaktenangan. Ada seorang pengacara yang kondom yang sangat luar biasa yang saya tidak akan sebut namanya. Saya baca di artikelnya, saya baca di YouTube. Dia menyampaikan suatu perkataan. Dia kaya banget, punya ratusan apartemen, ruko, mobil yang mewah, yang lux, yang premium, puluhan saudara. Punya rumah di mana-mana, punya hotel di mana-mana. Kaya banget. Dia katakan, selama pandemi COVID ini nyaris semuanya nggak berguna. Mobil hanya diparkir di garasi, diselimuti, ditutup saudara. Hanya dipanasin saja. Nyaris semua nggak bisa kepake. Arloji yang mahal pun nggak kepake. Sepatu yang mahal pun nggak kepake. Jas baju yang mahal pun nggak kepake. Kenapa saudaraku? Terjadilah pandemi COVID-19 ini. Dia katakan itu perkataan yang sangat luar biasa bagi saya. Dia bilang, apa artinya semuanya ini? Semuanya ini yang tadinya bisa memberikan pengharapan bagi saya, yang tadinya bisa memberikan sesuatu idaman yang pasti dalam hidup saya, ternyata dengan pandemi COVID-19 ini yang tidak ada seorang pun yang menduga terjadi. Sekarang ini ia katakan, apa arti semuanya ini? Saudaraku, mungkin saudara pun memikirkan hal ini. Istri saya bilang, Pak, saya nyaris gak pernah beli bedak. Ngapain bedain? Om pakai masker terus. Saya nyaris gak pernah beli apa nih? Lipstik. Ngapain om gak pernah lipstikan? Saudaraku, toko lipstik, toko bedak gak laku saudaraku. Karena ibu-ibu semua pakai masker. Ngapain saudaraku? Dengan kata lain, semua kecantikan dan semuanya akan hilang dan musnah saudara-saudara. Ingat baik-baik. Nah, oleh sebab itu saudaraku, dalam ketidakpastian Tuhan memberikan ayat firman Tuhan kepada kita. Ayat yang sangat kita hafal pada pagi hari ini. Mari kita belajar secara singkat. Saya akan waktu 25 sampai 30 menit maksimal saya akan menyampaikan ayat ini. Yang pertama yang saudaraku, ada 3 hal yang kita harus belajar dari ayat ini. Yang pertama, percaya akan kehadirannya. Dalam ayat yang pertama saudaraku dikatakannya, janganlah gelisah hatimu. Dalam bahasa lain dikatakan, jangan engkau cemas, jangan engkau kecewa, jangan engkau takut menghadapi semua ini. Dalam bahasa asing disebut taroso. Artinya adalah jangan engkau takut cemas menghadapi semua ini. Saudaraku, kenapa Tuhan berkata kepada muridnya seperti ini? Nampaknya saudaraku, ini adalah suatu pesan yang terakhir kepada mereka. Jangan kamu gelisah. Kalau saudara memperhatikan ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, pasal 13, kita bisa menemukannya saudaraku, bahwa Yesus menyampaikan beberapa hal kepada murid-muridnya, membasuh kaki muridnya, memperingati akan murid-muridnya untuk saling mengasihi, menyampaikan kepada Yudas, Yudas, kamu akan menjual dan mengkhianati aku. Dia menyampaikan kepada Petrus, pun engkau akan menyangkal aku. Saudaraku, nampaknya ini satu pesan kepada murid-muridnya. Ingat dan ingat.
Biasanya saudara, orang kalau mau pergi meninggal pasti menyampaikan pesan kepada keluarganya, kepada saudaranya. Pesan macam-macam dan lainnya. Saudaraku, nampaknya Yesus pun menyampaikan pesan seperti ini. Tak kala Yesus menyampaikan pesan seperti ini kepada murid-muridnya, mereka mulai gelisah saudaraku. Wahai, kenapa? Oleh karena gak lama lagi Yesus akan tinggalkan kita. Bukankah selama ini aku merasa senang, sukacita, tenang, damai bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus lakukan yang terbaik bagi kami. Sekarang Yesus akan pergi meninggalkan kita. Yesus katakan, jangan engkau gelisah. Saudaraku, yang kedua adalah, saudara lihat ayat itu, katakan ayat 1b. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Dua kata percaya dicantumkan di sana. Percaya yang pertama adalah mengandung arti adalah indikatif atau pernyataan. Muridku, percayalah kepadaku. Lalu percaya yang kedua, saudara lihat di sana, adalah mengandung arti adalah perintah, imperatif, perintah. Kamu harus mengasihi aku. Saudaraku, percaya kepadaku. Apakah mereka tidak percaya? Mereka sudah percaya kepada Yesus. Tapi dalam kata di sini bukan percaya untuk kamu diselamatkan, bukan iman yang menyelamatkan dia, bukan. Tapi iman yang meneguhkan dia. Percayalah kepadaku, aku pergi di sana, aku siapkan tempat dan aku bersama-sama kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saudaraku, ini suatu ungkapan yang jelas Yesus kepada mereka. Kita tidak nampak Yesus sekarang. Yesus telah di surga. Tapi Yesus memberikan janji kepada saudara dan saya. Tak kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ingat saudara, amin. Yesus bersama dengan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, terlalu banyak orang mengeluh sekarang. Kenapa ya? Pekerjaan sudah hilang, di PHK, dirumahkan, dan usaha sudah mulai goncang dan sebagainya. Tadinya begitu lancar, sekarang langsung jatuh semuanya. Kayaknya Yesus tidak menyertai mereka. Tapi ingat ayat ini, ingat saudaraku, Tuhan bersama dengan saudara. Jangan kamu gelisah, percayalah, aku tetap bersama engkau. Saudaraku, percaya akan kehadirannya. Yang kedua, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, dalam Ulangan sana dikatakannya ayat 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah iman orang Yahudi. Dengan sangat penuh yakinan bahwa Allah menyertai mereka, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua adalah percaya akan janjinya. Ayat yang kedua dikatakan, saya perhatikan warna merah di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ada berapa di situ saudara tempat? 2. Kita lihat ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 5 kali disebut kata tempat, dan tempat. Saudaraku, murid Yesus Tuhan memiliki suatu perspektif yang berbeda tentang surga. Mereka menganggap bahwa surga itu suatu hayalan, suatu impian belaka. Saudaraku, Yesus mengerti akan hati mereka. Mereka tidak tahu kayak apa surga itu sebenarnya. Wajar, karena mereka belum ke sana. Mungkin saudara dan saya pun demikian. Tapi saudaraku, ingat, Yesus berkata dengan sangat jelas, aku akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagi kamu.
tempat dan tempat. 5 kali ditekankan hal ini adalah menunjukkan bahwa tempat itu bukan hanya hayalan, bukan hanya impian, bukan hanya direnungkan tempat itu, tapi tempat itu adalah suatu kenyataan, suatu realita di mana aku kembali ke rumahku. Tempat itu adalah rumahku sendiri. Ada satu ketegasan kepada mereka agar mereka tidak menghayal lagi, tidak ada halusinasi lagi, tapi mereka memastikan bahwa tempat itu adalah tempat yang dari Tuhan, yang memang Tuhan adakan sana, dan memang Tuhan berikan kepada saudara yang percaya kepada Tuhan. Ini kata tempat. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita? Puji Tuhan saudaraku, tempat itu Tuhan sediakan bagi kita. Dia pulang ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saya masih teringat sekali. Saya kasih suatu ilustrasi yang sederhana singkat kepada saudara. Selalu saya katakan ini untuk meneguhkan iman saudara. Pada suatu hari Jokowi, misalkan Jokowi presiden kita datang ke Kota Lawang, mampir ke gereja saudara, ngomong-ngomong sama saudara. Begitu eratnya dia sama kita karena dia adalah presiden yang kita cintai. Tak lama kemudian dia berkata kepada kita, saudaraku, aku akan pulang ke Jakarta, ke istana sana. Kamu tidak usah susah, aku akan menyediakan tempatku di sana. Dan tempat itu aku akan berikan kepada kamu nanti. Aku akan siapkan untuk kamu. Nanti aku kembali lagi dan aku akan membawa kamu ke tempat yang telah aku sediakan. Tak kala presiden mengatakan seperti ini, aku yakin dan saya yakin bahwa itu pasti karena yang ngomong adalah presiden. Dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau saya ngomong, jangan mau percaya saudaraku. Ini adalah presiden yang ngomong. Saudaraku, demikian pula Yesus berkata, karena dia memang asli dari sana, adalah Allah itu sendiri. Dia menyediakan tempat bagi saudara. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Kita dalam dunia hanya sementara saudaraku. Tapi ingat saudaraku, Tuhan sudah sediakan tempat bagi saudara. Ini tanamkan baik-baik. Janji Allah kepada kita adalah seperti ini. Saudaraku, saudara nanti bisa baca baik-baik Wahyu 21 ayat 2 sampai 4. Bagaimana surga sebenarnya, saya tidak akan bacakan di sini. Wahyu 21 ayat 2 sampai 4. Saya akan lanjut saudaraku. Yohanes 14 ayat yang kedua, saya tidak lanjut saudaraku. Yang ketiga, percaya akan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita percaya akan itu. Saudaraku, dalam ayat yang ke-14 ayat 6 dikatakannya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Murid-murid Yesus, khususnya Thomas berkata, bagaimana aku bisa pergi ke sana sedang aku tidak tahu jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan itu sendiri. Akulah jalan itu sendiri. Saudaraku, pada suatu kali saya sama istri keluar kota. Berdua kami naik mobil. Makin jalan, makin tidak tahu jalannya kemana. Kesasar kita saudaraku. Tak kalah kesasar saudara. Tiba-tiba ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan. Saya mandek. Lalu saya tanya sama bapak ini. Bapak tahu enggak tempat sana? Saya kasih tahu tempat yang saya mau pergi. Bapak tahu enggak tempatnya? Oh, saya tahu. Anehnya, hebatnya, bapak ini tidak ngomong begini. Pak, bapak ke kiri terus, ke kiri, ke kanan, terus di ke kiri, ke kanan, di sebelah kiri, bapak ketemu ini. Dia tidak ngomong seperti itu. Tapi bapak ini ngomong begini. Bapak mau nyampe ke sana, percaya sama saya, ikut saya, bapak sampai di sana. Ini kata dia aja, percaya saya, ikut saya, kamu sampai di sana. Saudaraku, saya bersyukur dalam hati saya bilang sama istri saya, oh kita ketemu sama seorang bapak yang baik. Saya sangat percaya ngomongnya bapak ini. Saya tidak ragu-ragu, tidak curiga sama sekali. Akhirnya saudaraku, bapak yang di depan, saya percaya sama dia, saya ikut dia. Kurang lebih 30 menit, sampailah kita ke tujuan. Waduh, saya terima kasih Pak.
bahwa ini hebat. Bapak sudah mengantar saya ke jalan yang tepat dan benar. Saudara ingat baik-baik. Percaya dan ikut. Saudaraku, demikian pula Tuhan Yesus kepada kita. Saudara percaya gak kepada Tuhan? Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup itu sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa datang ke sana kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus sendiri kepada kita. Tak kala kita penuh keyakinan ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang sekarang saudara ambil tindakan yang pasti. Adalah percaya dan action, ikut dia. Tak kala saudara percaya dan ikut dia, yakin dan seyakin-yakinnya, saudara pasti masuk surga. Amin, saudara. Ingat baik. Tidak usah ragu-ragu lagi. Tidak usah kamu gelisah lagi menghadapi COVID-19 yang gak tahu kapan akan selesai. Gak usah ragu-ragu lagi. Seandainya pun saudaraku, pada satu saat kita harus menghadapi semua yang serba sulit. Ingat, pada satu saat pula waktu Tuhan menjemput, memanggil kita. Tapi saudaraku, bukan berarti kita seenaknya sendiri. Wes kita naik ke surga wes gak usah maskeran yang pasar yang dindi. Wes usah suka Ya bukan itu saudaraku. Bukan itu. Tetap taat kepada peraturan yang ada. Disiplin kepada protokol kesehatan. Namun di satu sisi kita yakin kalau Tuhan mempunyai kehendak yang lain. Aku siap Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita. Tapi pengharapan yang pasti di dalam Dia. Karena Dia sudah memberikan janji itu. Dia bersama dengan kita. Bahkan Dia siapkan jalan untuk menuju ke surga. Saudaraku, Yesus mau para murid-muridnya tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Dan sampai kapanpun. Demikian pula saudaraku dengan saudara dan saya. Setiap hidup kita yang sangat buruk seperti saat ini, pastilah kita membuat hati terserah pada segunung hati, berbuat hati kita terarah kepada segunung persoalan yang kelihatannya tidak ada harapan dan tidak ada jalan. Betul kan saudara? Seperti nggak ada jalan, nggak ada harapan lagi. Saudaraku, ingat anak-anak kita pun nyaris belum bisa sekolah secara fisik. Hanya bisa online. Berapa yang terjadi, kerugian yang terjadi. Kasihan anak-anak kita. Tadi saya ngomong sama Pak Santoso, anak-anak kita lulus kali ini. Lulusnya enak banget. Wis gak usah ujian, taruh lulus KP. Gak ada sih gak lulus saudaraku. Saya bodoh mau lulus saudara. Betul gak? Nah bagaimana? Apakah saudara mengatakan, puji Tuhan anak saya lulus. Saudaraku, bukan itu. Dalam keadaan seperti inilah kita harus benar-benar serahkan kepada Tuhan. Segunung persoalan yang kelihatannya tidak ada harapan. Kelihatannya tidak ada jalan. Tapi saudaraku, puji Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kembali mengingat kita 3 pesan yang sangat penting. Apa itu saudaraku? Saya ingatkan kembali kepada saudara. Percaya akan kehadirannya. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Percaya akan kehadirannya. Percaya Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Ingat baik-baik. Percaya akan kehadiran Allah. Aku tidak sendirian jalan. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Percaya akan janjinya. Percaya. Dia siapin tempat bagi saudara dan saya. Yang ketiga adalah 2, 3. Percaya hanya Yesus satunya jalan, kebenaran dan hidup. Amin saudaraku. Marilah kita hadapi hidup ini dengan semangat kekuatan dari Tuhan. Tidak usah takut. Benar saya katakan tidak usah takut. Saudaraku, tak kala ibu, saya akan tambahkan, tak kala ibu Ernawati penghamba Tuhan hubungi saya, apakah Bapak masih bisa melayani? Kalau dari perkataan saya, ibu masih ragu-ragu. Masalah saya sudah lansia, wis tua gitu lah. Apa masih bisa? Benar, wajar beliau ngomong seperti itu.
Tapi kalau sama penginjil hamba Tuhan yang muda, dia tidak akan katakan itu. Kalau yang tua lah saudaraku, apa masih bisa? Kalau dia ngomong, Pak, tidak usah dulu Pak ya, sungkan kadang diundang. Nah saudaraku, suatu pernyataan yang benar saudaraku. Saya langsung jawab, puji Tuhan, saya siap melayani. Saya jawab itu aja saudaraku. Wah langsung diresponi. Benar saya udah puji Tuhan. Saudaraku nggak usah takut. Tapi harus ekstra hati-hati. Amin saudara. Jangan sembrono. Bersama Tuhan. Semangat, kuat. Pasti saudara bisa. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kuatkan kami semua. Tolong kami Tuhan. Melalui firman-Mu ini. Kami sungguh-sungguh tetap tegar, kuat menghadapi situasi seperti sekarang ini. Karena ya Tuhan, Engkau memberikan penyertaan bersama dengan kami. Engkau memberikan janji-Mu menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Tak kala kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami tidak akan takut Tuhan karena Engkau bersama kami. Dan terlebih juga Engkau tolong kami untuk mentaati peraturan disiplin protokol yang ada. Kami bersyukur Engkau berkati gereja Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati saudara kami di tempat ini. Maupun yang di rumah Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk watak gereja hari ini Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Tendian dari Malang. Kami atas nama segenap majelis rohaniwan dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Pak Edi ini adalah dalam 4 bulan yang terakhir ini yang bersedia dan bisa datang untuk ibadah secara langsung di gereja kita. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya. Untuk kebaktian umum minggu depan 19 Juli, KU1 pukul 7 dan KU2 pukul 9. Tema belajar dari jemaat di Laodikia. Pembicara khotbahnya adalah penginjil Imam Romli. Kemudian kami ucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Apakah ada hari ini yang baru pertama kali hadir? Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Belum ada ya. Bunga Temin, salam. Kemudian sementara ini persekutuan wanita, persekutuan doa, kebaktian sekolah minggu masih diadakan secara online. Untuk remaja diarahkan ikut kebaktian umum beserta dengan orang tua. Untuk laporan persembahan minggu lalu dan petugas pelayanan minggu depan dapat dilihat di watak cetak yang sudah disediakan di depan. Kemudian yang terakhir ada himbauan setelah kebaktian kita selesai, dihimbau kepada jemaat untuk tidak berebut keluar ya. Kita berikan kesempatan kepada jemaat yang di barisan terbelakang lebih dahulu untuk keluar, baru disusul oleh yang di depannya. Jangan sampai tempat duduk sudah kita atur supaya kita enggak berdekatan. Pada waktu kita pulang kita malah bergerombol di pintu. Demikian watak gereja kita pada pagi ini. Terima kasih. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Doksologi, setelah itu doa berkat oleh Pendeta Edi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Simpan firman Tuhan dan mintalah kekuatan untuk saudara melakukannya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang yang dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal manusia. Serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Menyertai dan memberkati saudara-saudara. Mulai pagi hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.